Masuk, Bobby, masuk. Oke, jadi gini ceritanya. Waktu itu gue sama Tiara itu kita naiknya bareng, yang lain udah duluan, gue di belakang sama Tiara, sama teman-teman yang lain juga beberapa. Terus arah pos 2 itu kita lagi istirahat. Pas istirahat itu si Tiara diem aja, bengong. Terus tiba-tiba dia bilang, kok gue mau nangis ya, kata dia kayak gitu, sambil dia lap air matanya pakai tangan. Gue denger Tiara kayak gitu, akhirnya gue nyamperin si Tiara ini. Gue samperin, gue tanya kenapa gitu kan. Terus dia sempet jawab sih, dia bilang kram perut, kata dia gitu. Oh, gue tahu karena sebelumnya waktu di base camp itu dia cerita kalau tanggal segini tuh tanggal-tanggalnya datang bulan. Tapi terakhir gue lihat di base camp itu si Tiara masih sholat, jadi pikir gue ya udah masih aman dong berarti. Karena dia bilangnya kram perut, akhirnya gue coba buat nenangin dia. Gue bilang mau duduk nggak, mau minyak kayu putih atau segala macem, gue coba tawarin ke dia. Tapi dia nolak, dan itu nolaknya pun cuma geleng-geleng, angguk-angguk. Nggak ada omongan sama sekali, diajak ngobrol pun nggak ada nyaut sama sekali. Cuma nangis aja, dan itu dia nangis juga lumayan lama, kira-kira 10-15 menit lah. Lumayan lama pokoknya. Sampai akhirnya gue bisa nenangin, dibantu sama teman-teman yang lain juga yang masih bareng naiknya sama kita. Terus kita lanjut naik ke jalan ke pos 2, aman aja. Sampai akhirnya di pos 2 si Tiara nangis lagi. Di pos 2 dia nangis lagi. Tapi di sana aman aja karena kita ketemu sama abang-abang dari 3 Dewa. Makasih buat abang-abang dari 3 Dewa Adventure yang udah bantuin si Tiara buat nenangin, ngordinasiin, dan kasih solusi ke Tiara waktu di pos 2 Pandean Merbabu via Selo. Semoga abang-abangnya juga nonton video ini. Makasih abang, sekali lagi makasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Akhirnya karena gue masih penasaran kenapa si Tiara bisa nangis diem aja kayak gitu, karena itu lumayan lama dia nangis tanpa ada ngomong sedikit pun, dan dia nangis pun merem, gak ada melek-melek sedikit pun, gak ada, dia merem, bener-bener merem nangis. Akhirnya sampai rumah, karena rasa penasaran gue masih cukup tinggi, akhirnya gue tanya kenapa, alasannya apa. Akhirnya si Tiara ini cerita, dia sempet nanya ke nyokapnya kenapa sih kalau misalnya naik gunung si Tiara ini suka nangis. Nangisnya itu gak cuma sekali, bisa 2-3 kali atau lebih kadang. Terus kata Tiara ini, nyokapnya jawab, jadi si Tiara ini cukup sensitif buat hal-hal yang gak bisa kita rasain. Gak semua orang bisa rasain, dia bisa merasakan. Jadi nyokapnya itu bilang katanya ada sesuatu yang mau masuk ke badannya Tiara, tapi si Tiara ini gak bisa nerima dan nolak. Akhirnya jadinya itu dilampiaskan dengan air matanya si Tiara ini, dan air matanya itu udah terlanjur ngembeng, jadi akhirnya keluarlah, jadi dia nangis gitu. Nah, jadi itu jawabannya si Tiara dan juga tanggapan dari nyokapnya yang diceritain ke gue. Ya hal-hal kayak gini sih hak kalian aja mau percaya atau enggak. Yang penting kita sama-sama menghormati culture budaya yang ada aja di negara kita. Ya gitu kurang lebih deh guys. Jadi alasan kenapa Tiara bisa nangis lama banget dengan merem-meremnya dia itu kurang lebih kayak gitu. Teman, gila nafas filter kacau cok. Bayi gue berdana, gokil. Ya sih, mungkin gara-gara jarang olahraga nih. Bener. Lu stretching ya? Ah? Nggak stretching? No. Buat yang baru-baru naik nih, Apa? sering-sering olahraga cok. Betul. Lanjut. Ya. Ditemukan dalam catatan-catatan peninggalan Belanda, nama Merbabu memiliki asal kata meru dan abu seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya. Yang belum nonton boleh tonton ya, ini tinggal klik atau tap pada bagian pojok kanan atas. Oke? Jelajah satwa. Itu apa?
lagi masak. Mau tahu hidangannya? Itu dulu kita capek. Lanjut. Namun sumber lain juga menuliskan bahwa merbabu sebenarnya singkatan dari meru yang artinya gunung dan babu yang artinya wanita. Jadi merbabu memiliki arti gunung wanita. Waduh. Kok agak ambigu ya? Udahlah. Kita sekarang lagi di Everest. Bohong tapi bohong. Di merbabu. Ambon. Ambon. Nih, buat ingetin nih. Buat yang perdana-perdana. Kenapa tuh? Jangan lupa olahraga coy. Ya, omongan pos 1. Kalau gue kuat. Tadi Masih tahu aja. Sampai Sabana 7 juga gua jalan coba nih. Gunung ini juga ditemui dalam catatan-catatan pra-Islam yang menyebutnya sebagai Gunung Damalung atau Gunung Pamarihan. Di sekitar lereng Gunung Merbabu terdapat tempat pertapan terkenal yang konon pernah disinggahi oleh Pujangga Manik pada abad ke-15. Hal tersebut membuktikan bahwa seperti gunung-gunung lain di wilayah Indonesia, selalu terdapat cerita-cerita mistis mitologis yang menyelimuti wilayahnya. Aku mancingin banyak. Aduh. Nih. Yeay. Oke. Terima kasih. Kak, aku mau nanya nih, kenapa sih kakak naik gunung? Gabut kali ya. Gabut ya? Jadi, Oh gitu, jadi gabutnya ke gunung ya? Iya. Oke. Makasih ya kak. Makasih. Konon di Pulau Jawa berdiri beberapa kerajaan yang saling berperang. Di antara kerajaan-kerajaan yang berperang tersebut, pada akhirnya ada salah satu kerajaan yang memenangkan peperangan tersebut, yang bernama Mamenang. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Maharaja Kusumawicitra. Dikarenakan berkuasanya kerajaan Mamenang, Raja Kusumawicitra memutuskan untuk mengganti nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa. Sebelumnya, nama-nama gunung di Pulau Jawa merupakan pemberian Raja Agisaka dari Kerajaan Sumatri. Namun, dikarenakan wilayahnya kini harus tunduk kepada Raja Kusumawicitra, Agisaka hanya diberi pangkat sebagai seorang resi. Di antara beberapa gunung yang diganti namanya oleh Raja Kusumawicitra, dua di antaranya adalah Gunung Candrageni dan Gunung Candramungka. Gunung Candrageni diganti namanya menjadi Gunung Merapi, sementara itu Gunung Candramungka diganti namanya menjadi Gunung Merbabu. Lu ngapain tuh? Bon. Rekam ini Bon, Buset. Lu ngapain Bon? Biasa nih lagi masak spaghetti. Amun datang ke mundur ya. Mana kan? Ngapa sih Sam? Berisik banget lu. Masih ada yang keras. Ntar lu Nit. Iya. Paus dulu kayaknya. Sakit perutnya. Enggak, tadi dulu nih maksud gue biar baca dulu gitu nih. Bisa. Ada beberapa peninggalan batu-batu seperti Genteng Songo, Watu Tulis, Watu Lumpang, dan lain sebagainya di puncak Gunung Merbabu. Batu-batu peninggalan masa lampau tersebut tentu tidak datang sendirinya. Batu Lumpang yang ada di sekitaran puncak Merbabu tentunya dibawa atau dibuat oleh seseorang pada masa lalu untuk kemudian ditempatkan di sana.
Puncak Gunung Merbabu dan wilayah di sekitar gunung dengan udara yang sangat dingin ini telah lama menjadi tempat ziarah manusia di zaman dahulu kala. Bahkan, beberapa cerita rakyat juga meyakini bahwa Puncak Merbabu sudah menjadi tempat semedi para pertapaan sejak lama. Punya gua mana? Makasih loh. Apaan nih? Spaghetti. Kalau dilihat-lihat bicara tentang cerita rakyat, ada beberapa kisah-kisah dari Gunung Merbabu yang lo orang boleh percaya, boleh juga enggak sih. Asal jangan dijadikan bahan untuk memecah belah pihak, oke friend? Nah, biar gue jelasin sedikit nih tentang cerita di balik batu-batu itu menurut cerita yang gue baca di internet. Jadi, watu itu dapat diartikan sebagai batu, sedangkan genteng dapat diartikan sebagai lubang. Misteri Watu Kenteng di Puncak Kenteng Songo adalah salah satu kisah yang disampaikan dari generasi ke generasi. Ente di mana ente? Ente kadang-kadang. Di belakang Mas Yuki gue. Kisah yang paling terkenal yang mungkin sering didengar pendaki adalah bahwa batu ini menandakan wilayah para lembut yang bersemayam di puncak Gunung Merbabu. Oleh karena itu, banyak kisah mistis yang diceritakan oleh pendaki yang mengalaminya. Baik guys, kita dikit lagi nih. Oh, itu kayak bakugan. Nah, yang itu buat Cina yang ada orang. Ada orang kan lu? Masih. Oh, itu. Itu setan ya? Ini siapa nih? GTA. Tidak sedikit pengalaman mistis yang sudah terjadi hingga saat ini. Kalian yang pernah mencapai puncak Kenteng Songo akan menemukan artefak purba, yakni batu yang tertata cukup rapi, tepat di puncak Gunung Merbabu. Apaan tuh? Lagi. Apaan tuh? Kami maju. Apaan tuh? Terus. Weh, bekal kok. Ya, Prime Shelter. Sekarang udah di atas pos Batu Tulis, yaitu pos 3 menuju ke pos 4. Ngerjain gue Hakam, sumpah parah. Ini juga Bang Juki. Coba tuh ya Bang Juki ya. Oh iya, friend. Ngomong-ngomong soal Merbabu nih, jadi menurut kepercayaan rakyat sekitar Gunung Merbabu ini, dia mempunyai arti nama yaitu Meru, yang artinya gunung, dan Babu adalah wanita atau perempuan. Dan bisa disebut juga Gunung Merbabu ini mempelai wanita dari Gunung Merapi yang ada di ujung sana tuh. Aduh, Ngapa? Coba lu ah. gila. Jalannya curam, bro. Kamu udah di mana? Kalau yang umurnya masih 20 ke bawah jangan naik sini ya. Olahraga dulu. Olahraga dulu. Olahraga dulu gitu. Kudu olahraga dulu. Sama jangan ngisi filter. Tahu anu.
Kagak. Dosa gak? Melon. Kayak jelek tuh gini badannya udah apa? Bisa. Itu cuma buat keluar. Tomat udah di luar tuh. Gue sih cuma Masak di tenda. Sotoy. Matang nih dimsumnya, panas banget. Dibalik. Gak mau dan gak akan mau. Nah itu dia bumbu halus buat udang. Ya udah berarti pakai royco sama lada sama gula. Apa? Buka Bob. Udah dibuka aja ya Bob, udah hangat ini tenda. Mantep bos. Nah, ini pengen ngupil kuku hitam semua. Pakai nyander apa toothpick dikorek-korek. Toothpick adalah tusuk gigi. Toothpick, oh. Toothpick. Udah kan cukup? Anjir. Net bukan net. Sausnya mana ya? Kan dibilang tuh gak ada saus. Ini namanya ilmu. Ada kemana pakai tangan nih. Parah. Akhirnya nasi enak. Rasanya ada rasa hand sanitizer. Ya, halo semuanya. Sekarang udah pukul 2.18. Angin dan cuaca masih nggak nentu nih. Jadi belum bisa diprediksi. Rencananya sih pukul 3:30 kita harus berangkat summit. Cuma banyak hal-hal yang nggak menentu terjadi. Ya, contohnya kayak beberapa kejadian kemarin. Ada beberapa kendala dengan tim, dengan Tiara, terus dengan Azriel yang tiba-tiba nggak kuat. Terus juga rencana awal kita memang buka tenda atau camp di pos Sabana 1 atau pos 4. Tadinya sempat kepikiran untuk nge-camp di Batu Tulis. Artinya kita juga mengambil keputusan lain dan akhirnya ya tetap jadi di Sabana 1 dan dapat cuaca begini. Ya, sungguh semuanya di luar prediksi. Mungkin kalau pukul 2.30 cuaca belum membaik juga, mungkin gue bakal ke tenda sebelah terus ya, tanya sama tim yang lain gimana. Kita mau memutuskan untuk summit jam berapa. Menurut masyarakat setempat bahwa menurut kasat mata memang hanya ada 4 batu berlubang. Sebenarnya jika dilihat dari mata batin atau yang sanggup melihatnya dengan mata batin, batu tersebut memang berjumlah 9 loh. Masyarakat percaya bahwa Watu Kenteng ini memang sudah ada semenjak Gunung Merbabu terbentuk dan menjadikan wilayah ini menjadi tempat bersemayam makhluk halus di Gunung Merbabu. Batu tersebut memiliki lubang di atasnya seperti wadah tempat menumbuk padi, dan jika hujan maka lubang batu tersebut akan terisi dengan air. Tapi ada yang aneh karena batu berlubang ini hanya berjumlah 4, sedangkan nama puncak tersebut adalah Puncak Kenteng Songo yang jika diartikan adalah 9 lubang. Entah mengapa antara nama dan jumlah batunya berbeda. Ada beberapa kisah terkait hal ini dari masyarakat setempat. Menurut versi lain dari cerita masyarakat yang ada di sana, zaman dulu pada saat Kerajaan Mataram berdiri dan memerintah di Pulau Jawa, kerajaan ini memiliki pusat pemerintahnya di Puncak Kenteng Songo. 9 batu berlubang ini dipercayai adalah umpak atau pondasi batu tiang pendopo istananya.
Banyak sekali kejadian yang tidak lazim yang ditemukan oleh para pendaki. Antara lain mendengar ada keramaian di puncak Genteng Songo, padahal nggak ada pendaki lain. Memang masyarakat percaya bahwa Genteng Songo menjadi negeri di atas awan bukan hanya bagi para pendaki, tapi juga para makhluk halus tak kasat mata yang mendiami Gunung Merbabu. Liuk guys. Karena terdapat kisah-kisah yang turun-temurun diceritakan oleh masyarakat dan menjadi salah satu peninggalan yang harus kita jaga bersama-sama. Jadi jangan merusak batu tersebut ya Pen, jagalah kelestariannya sehingga batu ini tetap bisa kita nikmati sampai cucu-cucu lo orang nanti mungkin ya. Finally, almost finished until summit Merbabu Mountain. Anita, so weak in here. Alright, correct. Ini. Juga coy. Sampai mana Bun? Nyampe puncak. Pucuk dingin. Iya. Oke, kita mau ke satu lagi. Kemana nih? Genteng Songo. Genteng Songo. Oke, ikutin terus aja ya. Dadah. Iya. Shelter for journey Merbabu.